Pernah lihat nggak orang yang hidupnya kelihatan makin hedon, boros, nongkrong di tempat mahal, beli mobil baru, traveling terus, tapi anehnya duitnya nggak habis-habis. Malah ia jadi semakin kaya. Sementara kita yang hidupnya irit banget, semua serba dihemat, nahan-nahan jajan, ngirit sampai nggak nyisain sambal di nasi padang. Keuangan malah gitu-gitu aja. Kayak makin rajin nabung, makin nggak kelihatan hasilnya. Terus jadi mikir, kok bisa ya, ini orang boros banget tapi malah makin sukses. Padahal sebenarnya ada rahasia di balik hidup mereka yang kelihatannya boros itu. Mereka bukan buang-buang uang sembarangan, tapi mereka investasi gaya hidup yang tujuannya buat ningkatin value diri dan memperbesar peluang. Gak semua hal yang kelihatan boros itu buruk. Kadang malah jadi jalan buat membuka pintu rezeki yang lebih lebar. Kok bisa ya? Nah, di video ini gue bakal bongkar rahasia kenapa orang yang kelihatannya makin boros tapi malah makin kaya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Alir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 rahasia kenapa orang yang kelihatan semakin boros semakin kaya. Yang pertama, beli alat kerja canggih buat ningkatin produktivitas. Pernah nggak lihat orang kaya yang kelihatannya belanja gila-gilaan, beli gadget mahal, alat kerja canggih dengan teknologi terbaru, atau peralatan mewah lainnya? Nah, sebenarnya itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi ini strategi jitu buat ningkatin produktivitas. Misalnya mereka beli laptop atau software mahal yang bikin kerjaan lebih cepat selesai dan hasilnya jauh lebih oke. Jadi walaupun modal awalnya gede, hasil baliknya juga jauh lebih besar. Contohnya nih, bayangin kita punya usaha percetakan kecil-kecilan dan beli mesin printer canggih seharga 10 juta rupiah. Kalau pakai mesin yang lama, kita cuma bisa cetak 50 dokumen sehari, tapi pakai mesin baru bisa sampai 200 dokumen. Nah, kalau jual jasa cetak per dokumen itu 1.000 rupiah, berarti dalam sehari omset naik dari 50.000 rupiah jadi 200.000 rupiah. Dalam seminggu udah bisa dapat 1,4 juta dibanding sebelumnya cuman 350.000 aja. Dalam 1 bulan pendapatan bisa naik drastis, padahal alat kerja tadi cuman sekali beli. Jadi intinya orang kaya itu paham banget kalau boros beli alat kerja itu sebenarnya investasi. Mereka nggak cuman mikirin pengeluaran, tapi gimana alat itu bisa bantu mereka kerja lebih efisien dan hasilkan duit lebih banyak. Dari sini kita bisa belajar, kalau mau kaya, jangan pelit buat investasi alat yang bisa ningkatin produktivitas kita. Bukan cuma ngabisin duit buat gaya doang, tapi pastiin duit yang keluar itu benar-benar balik ke kantong kita dalam bentuk hasil kerja yang lebih maksimal. Yang kedua, nongkrong di tempat mahal buat networking bisnis. Lo pasti pernah lihat orang kaya yang sering nongkrong di kafe mahal, restoran mewah, atau tempat-tempat hits yang harganya nggak murah kan? Nah, yang kelihatannya cuman buat gaya-gayaan itu sebenarnya salah satu strategi bisnis yang jitu banget. Mereka pakai momen nongkrong itu buat networking, ketemu orang-orang penting, dan bikin koneksi yang bisa bantu mereka dapetin peluang bisnis baru. Jadi, walaupun duit yang keluar lumayan, hasil baliknya bisa berkali-kali lipat. Misalnya nih, bayangin nongkrong di tempat fancy atau restoran hotel mahal di mana kita beli 1 cup kopi itu harganya 80.000 rupiah. Atau 1 sesi makan minum bisa habis 200.000 rupiah. Kalau kita masih miskin dan cuman buang duit buat senang-senang doang, ya itu rugi. Tapi kalau misalnya di situ ketemu sama partner bisnis yang akhirnya ngajak kerjasama atau kasih proyek senilai 50 juta rupiah, kita bisa bayangin sendiri kan untungnya. Dengan modal kopi 80.000 atau makan 200.000 itu, kita dapat peluang yang bisa bikin pendapatan naik puluhan juta. Gila ya? Jadi pelajarannya adalah orang kaya paham banget kalau boros nongkrong di tempat mahal itu sebenarnya investasi buat bangun jaringan dan peluang bisnis. Mereka nggak cuma mikirin uang yang keluar, tapi mikirin potensi hasil balik dari koneksi yang diperoleh. Makanya kalau pengen mulai kaya, jangan cuma mikir hemat terus, tapi juga pikirin gimana caranya bisa investasi waktu dan uang buat dapetin jaringan yang kuat dan peluang yang besar. Itu salah satu rahasia orang kaya yang gak banyak orang tahu. Yang ketiga, upgrade style dan beli mobil mewah untuk self-branding. Pernah lihat gak orang kaya yang gaya hidupnya kelihatan mewah banget, pakai baju branded, naik mobil mewah, nongkrong di tempat hits mahal. Kalau dilihat sekilas, mereka kayaknya boros banget ya, tapi nyatanya mereka malah makin kaya.
Nah, salah satu rahasianya itu mereka paham banget pentingnya self-branding lewat upgrade style atau penampilan dan punya mobil mewah. Jadi ini bukan soal pamer doang, tapi sebenarnya strategi bisnis yang cerdas banget. Coba bayangin si A punya bisnis atau karir, terus mulai upgrade penampilan, pakai pakaian berkelas, dan mobil mewah seharga 1 miliar. Ya mungkin orang lain mikir, gila si A boros amat. Tapi sebenarnya mobil itu bukan buat jalan-jalan, tapi jadi alat buat nunjukin posisinya di dunia bisnis. Ketika ketemu klien, mereka bakal lebih percaya dan respect karena si A kelihatan sukses dan profesional. Kalau dari situ nih, misalnya si A dapat proyek atau kontrak yang nilainya sampai 5 miliar, berarti modal mobil tadi baliknya bisa sampai 5 kali lipat. Jadi pengeluaran buat style dan mobil itu sebenarnya investasi buat meningkatkan peluang untuk dapetin duit yang lebih gede. Pelajaran dari poin ini adalah jangan cuman mikir style alias gaya itu buang-buang duit. Buat orang kaya, investasi di penampilan dan kendaraan mewah itu bagian dari strategi biar mereka dilihat serius, dipercaya, dihargai, dan gampang dapat kesempatan bisnis yang lebih besar. Jadi daripada ngeluh dan kesel ngelihat orang kaya boros, coba pelajari kenapa mereka milih cara kayak gitu. Kadang yang kelihatan boros itu justru cara paling jitu buat bikin duit makin nambah. Yang keempat, traveling untuk membuka mindset dan koneksi. Lo pernah lihat gak orang kaya yang sering banget traveling, jalan-jalan ke luar negeri, ngabisin duit buat tiket pesawat mahal, hotel keren, makan enak, kayaknya boros banget ya. Tapi percaya deh, di balik itu semua, mereka sebenarnya lagi investasi buat masa depan mereka sendiri. Traveling bukan cuma buat senang-senang, tapi buat membuka mindset dan juga nambah koneksi bisnis yang gak ternilai harganya. Bayangin nih, mereka keluar duit misalnya 30 juta buat trip ke luar negeri selama seminggu. Nah dari situ mereka gak cuma dapat pengalaman baru yang seru, tapi juga ketemu banyak orang baru seperti calon partner bisnis, mentor, atau klien potensial yang bisa bantu bisnis mereka makin berkembang. Misalnya dari satu koneksi itu mereka dapat proyek atau peluang usaha yang hasilnya 300 juta rupiah dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kalau dihitung-hitung, uang 30 juta buat traveling itu baliknya bisa 10 kali lipat. Nggak cuma soal duit ya, tapi juga bisa membuka pikiran, lebih kreatif, dan berani ambil peluang baru. Intinya jangan cuma lihat traveling sebagai buang-buang duit atau pamer gaya hidup. Buat orang kaya, jalan-jalan itu cara buat upgrade diri dan koneksi supaya makin sukses. Jadi yang kelihatannya boros sebenarnya strategi cerdas supaya mereka makin kaya. Kita bisa belajar kalau investasi di pengalaman dan koneksi itu penting banget. Bahkan kadang jauh lebih berharga daripada sekedar nabung doang. Yang kelima, ikut kursus dan pelatihan mahal untuk upgrade skill. Pernah lihat orang kaya yang sering ikutan kursus atau pelatihan yang harganya wow banget? Mungkin kelihatannya boros ya, tapi sebenarnya mereka lagi investasi buat upgrade skill yang nantinya bisa bikin duit mereka makin banyak. Contohnya nih, ikut pelatihan bisnis atau digital marketing seharga 10 juta rupiah. Mungkin orang lain mikir, waduh mahal banget. Tapi coba pikir deh, kalau dari pelatihan itu mereka dapat ilmu yang bikin omset bisnis naik drastis dalam beberapa bulan, berarti untung gede banget kan? Misalnya gini, modal buat ikut kursus itu 10 juta rupiah. Setelah kursus, mereka bisa dapetin klien baru atau buka usaha baru yang hasilnya 80 juta sampai 100 juta rupiah. Jadi pengeluaran 10 juta tadi cuman modal kecil buat dapetin penghasilan tambahan 90 juta rupiah. Gak cuman itu, skill yang diperoleh juga bikin makin jago, makin percaya diri, dan punya value yang lebih tinggi di mata pasar. Orang kaya paham banget kalau upgrade skill itu kayak upgrade mesin buat menghasilkan uang yang jauh lebih banyak ke depannya. Jadi intinya, yang kelihatannya boros karena ikut pelatihan mahal itu sebenarnya cara orang kaya supaya makin kaya. Mereka sadar kalau investasi di diri sendiri itu paling penting dan hasilnya bisa bikin duit balik berkali-kali lipat. Jadi pelajaran buat kita adalah jangan takut keluar duit buat belajar dan upgrade skill, karena itu bisa jadi kunci buat bikin penghasilan kita naik tajam di masa depan. Ini bukan boros, tapi malah jadi strategi yang cerdas banget. Yang keenam, beli alat olahraga buat jaga stamina kerja keras. Pernah nggak lihat orang kaya yang beli alat olahraga mahal kayak treadmill, sepeda statis, atau alat gym yang harganya mahal banget? Kayaknya boros banget kan?
Tapi sebenarnya itu bukan cuman buat gaya-gayaan doang, melainkan strategi jitu mereka buat jaga stamina supaya tetap kuat kerja keras setiap hari. Karena kita tahu sendiri, kerja keras itu nggak cuma soal waktu, tapi juga soal kondisi badan yang harus fit biar bisa terus konsisten. Misalnya nih, keluar uang 5 juta sampai 10 juta rupiah buat beli treadmill dan alat olahraga lainnya. Awalnya kayaknya uang itu gede banget, tapi kalau dipikirin lagi, dengan tubuh yang sehat dan stamina yang prima, ia bisa kerja lebih produktif dan tahan banting. Dengan kondisi fisik yang oke, ia bisa menghasilkan tambahan penghasilan 3 juta per bulan atau bahkan lebih dari kerja atau bisnis yang makin lancar. Nah, dalam 3 bulan, uang yang keluar buat beli alat olahraga udah balik lagi. Malah setelah itu dapat keuntungan terus. Kerja bisa maksimal tanpa terganggu sakit karena kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Pelajaran pentingnya adalah investasi di kesehatan itu bukan buang-buang duit, tapi justru bikin kita bisa kerja lebih efektif dan tahan lama. Orang kaya ngerti banget kalau stamina itu modal utama supaya mereka bisa terus ngejar kesempatan dan nggak gampang berhenti di tengah jalan. Jadi yang kelihatannya boros itu sebenarnya strategi supaya mereka makin kaya. Kita juga harus mulai mikir kayak gitu, jangan cuma ngeluh capek tapi nggak mau rawat badan sendiri. Yang ketujuh, beli makanan real food dan investasi di kesehatan. Masih ngomongin soal kesehatan ya. Nah, orang kaya bayar mahal buat beli makanan di resto sehat, organik, real food. Mungkin bagi kebanyakan orang, ini kayak boros banget ya buat makan yang sehat-sehat gitu. Tapi sebenarnya beli makanan real food dan fokus di kesehatan itu bukan cuma soal gaya hidup doang, tapi ini investasi penting buat kesehatan mereka. Orang kaya ngerti kalau sehat itu modal utama biar bisa kerja, mikir, dan ambil keputusan dengan optimal setiap hari. Misalnya keluar uang 3 juta rupiah sebulan buat beli makanan sehat dan real food. Mungkin kelihatan gede, tapi coba bandingin kalau sering sakit, bolak-balik ke dokter, dan efeknya harus istirahat, nggak bisa kerja maksimal. Bisa rugi jauh lebih besar. Bisa kehilangan kesempatan dapat uang, atau malah nguras dompet buat biaya pengobatan yang jauh lebih mahal. Kalau sehat, kita bisa kerja maksimal, mikir jernih, dan hasil kerja lebih baik. Anggap aja dengan makan sehat, kita bisa jaga stamina supaya bisa dapat tambahan penghasilan dari kerja lebih efektif dan nggak sering cuti sakit. Intinya, investasi di kesehatan lewat makanan itu kayak nabung buat masa depan. Orang kaya sadar banget kalau makanan itu bukan cuman buat ngisi perut, tapi buat nge-charge tubuh supaya selalu siap tempur. Jadi walaupun kelihatannya mereka boros beli makanan real food yang mahal, sebenarnya mereka lagi investasi buat bisa terus produktif dan makin sukses. Kita juga harus mulai mikir kayak gitu, usahakan supaya lebih memilih makanan yang bagus buat tubuh kita, biar nggak gampang sakit. Yang kedelapan, beli buku bisnis dan pengembangan diri buat upgrade mindset. Orang yang sering banget beli buku-buku bisnis atau pengembangan diri kelihatannya kayak buang-buang uang aja. Kayaknya boros banget kalau beli buku terus-terusan. Tapi sebenarnya itu cara mereka buat upgrade mindset dan pola pikir supaya makin tajir. Soalnya mindset itu modal utama buat sukses dan ngembangin usaha atau karir. Dengan baca buku, mereka dapat ide-ide baru, strategi, dan ilmu yang bisa bikin mereka makin pinter ambil keputusan. Bayangin aja, misalnya mereka habisin 1 juta per bulan buat beli beberapa buku keren. Mungkin orang lain mikir, sayang banget uangnya buat beli buku yang mahal. Tapi coba lihat hasilnya. Dengan ilmu yang mereka dapat dari buku itu, mereka bisa menemukan peluang bisnis baru atau cara ngatur keuangan yang bikin penghasilan naik minimal 5 juta per bulan. Jadi modal 1 juta itu bisa balik berkali-kali lipat cuman dari satu ide cemerlang yang mereka dapat dari buku. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah anggap remeh investasi buat belajar, apalagi soal mindset dan bisnis. Orang kaya tahu banget kalau ilmu itu aset yang nggak bakal hilang, malah bisa bikin uang ngikut terus. Jadi daripada mikir beli buku itu boros, mending pikirin itu sebagai investasi buat masa depan yang lebih cerah dan penghasilan yang terus naik. Gampangnya, anggap baca buku itu untuk upgrade isi kepala, sehingga cara pikir kita bisa sejajar sama orang-orang sukses.
Well, itulah 8 rahasia kenapa orang yang kelihatannya semakin boros semakin kaya. Apakah lo ada tambahan tentang alasan kenapa semakin boros bisa bikin semakin kaya? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.